saya mulai ya. Ya Pak. Silakan bisa yang rapi, yang baik. Ya, yang penting nama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Hari ini yang berhalangan masuk siapa? It's time to begin the second meal. Masuk semua. Ada yang izin berapa orang? 4. Siapa? Sama Novi. Oke, sebelum mulai pembelajaran kan kita mungkin kayak apa yang tadi pagi kita lakukan. Bapak mau tanya, tadi kalian Jumat itu ngapain aja kegiatannya pagi-pagi? Terus isi dosa. Kalau Jumat bersih nggak ada? Oke, selama pagi hari ini mungkin kita langsung aja masuk ke materi di mana hari ini kita akan belajar yang namanya apa ini? Bisnis online. Oke, mungkin sebelum masuk ke materinya lebih dalam lagi, Bapak mau menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini tuh diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan terkait pengertian, jenis-jenis, lalu juga ruang lingkup yang ada dalam bisnis online. Nah, saya mau bertanya kepada kalian nih, kalian pernah nggak sih yang namanya berbelanja online gitu? Nah, oke. Belanjanya di mana aja? Tokopedia. Oke. Ini. Kenapa kalian memilih Shopee, Lazada, Tokopedia? Kenapa? Gimana salah satu? Ayo. Karena salah satu. Ayo, ngacung. Gampang. Berbeda sama gampang. Apa lagi? Diskon. Oke. Gratis ongkir. Oke. Maksudnya banyak ya memang. Selain Lazada, Shopee, Tokopedia itu kan termasuk marketplace ataupun e-commerce. Nah, belanja online di lain itu apa lagi? Ada nggak? Lewat mana aja? Website. Terus apa lagi? Media sosial. Oke. Menurut kalian mana yang paling ini kalian sukai dari website, media sosial, marketplace? Oke. Mungkin untuk lebih dalam lagi memperdalam materi, selanjutnya akan saya terangkan mengenai definisi bisnis online. Ya, tadi yang kalian katakan bahwa bisnis online itu semua bisnis yang dilakukan dalam media sosial ataupun website dan marketplace. Bisnis online ini merupakan salah satu bisnis yang banyak digunakan dikarenakan ya tak pasti menguntungkan baik pembeli ataupun penjual. Karena apa tadi? Kenapa kok menguntungkan? Dari segi kalian pembeli dapat apa? Gratis ongkir, voucher banyak. Terus kan biasanya dapat ini kan cashback. Lalu selain itu penggunaan aplikasi yang apa? Mudah atau jadi disebut gampang gitu kan. Karena kan apa? Aplikasi kayak media apa itu marketplace itu kan pastinya dibikin easy to use, gampang digunakan oleh pengguna maupun ini pengguna yang baru gunain ataupun pengguna yang udah lama di dalam smartphone kan. Makanya marketplace itu didesain semenarik, sesimpel mungkin supaya pengguna aplikasinya itu mudah menggunakannya. Nah, semakin majunya sistem bisnis online juga menyebabkan jenis pembayaran secara online semakin meningkat. Apa aja yang kalian ketahui terkait sistem pembayarannya? Ada oke, terus COD, apa lagi?
Ya, dompet digital, e-wallet. Terus apa lagi? M-banking. Kalian bisa bedain nggak bedanya kayak e-wallet atau dompet digital, m-banking, terus Shopee Pay itu bisa dibedain nggak? Kalau ada yang bisa bedain silakan acungkan tangan. Silakan, ada yang bisa bedain nggak? Perbedaannya dompet digital sama m-banking aja. Dompet digital. Ada nggak? Kalau gampangnya gini, dompet digital itu kan kita cukup yang namanya bukan, kita punya aplikasinya aja. Cukup daftar pakai KTP, habis itu dari online aja cukup. Kalau m-banking kan kita harus datang ke bank buat registrasi lebih lanjut. Terus nanti kan dikasih kartunya kan. Nah, bedanya seperti itu. Oke, mungkin untuk definisi ada yang udah paham atau masih bingung? Silakan ditanyakan. Berarti apa itu bisnis online? Salah satu siapa? Ayo. Bisnis. Apa Mas Buran? Mas Buran, silakan ayo. Bisnis online adalah Semua bisnis yang dilakukan melalui website, media sosial atau marketplace. Oke, bisnis online yang dilakukan melalui website, media sosial ataupun marketplace. Dan selanjutnya terkait jenis-jenis bisnis online. Nah ini apa itu jenis-jenis bisnis online itu sebenarnya banyak macam-macam, tapi itu dibagi dalam tiga. Ada apa aja? Ada yang mau nyebutin nggak berdasarkan tempat penjualannya itu seperti apa? Website, media sosial, marketplace. Ada lagi nggak? Sebenarnya ada banyak macam. Aplikasi itu kan ini marketplace juga termasuk aplikasi. Ada banyak. Nggak cuma 3 aja. Ada yang bisa nyebutin nggak? Apa? Banyak banget. Saya baca di internet itu banyak. Silakan dibuka HP-nya buat searching, buat nambah wawasan. Wifi-nya nggak bisa. Tapi kuota? Waktu ini tadi waktu apel pagi kan terkait ini kan permasalahan jaringan, makanya waktu pembelajaran kalau tidak ada internet itu kan sangat mengganggu sekali, sangat terhambat. Makanya ini wifi itu sangat penting karena kan pembelajaran saat ini kan melalui apa? Melalui HP alias online. Sekarang itu kan zamannya serba digital, makanya internet itu sangat penting. Oke. Nah ini masih jadi PR ini ya, PR di sekolah ini kan tadi wifi-nya masih pada belum bisa. Ya mungkin ini saja saya jelaskan. Kalau berdasarkan tempat itu kan yang tadi kalian sebutin ada media sosial, marketplace, terus website, terus ada lagi bawahnya website itu namanya apa? Kalian tahu nggak? Kan kalau website kan www gitu kan, itu kan semua di dunia kan pakainya www itu. Nah di bawahnya website itu apa? Ada. Nah HTTPS itu namanya apa? Belum. HTTPS itu namanya blog. Nah orang yang membuat blog itu nama disebutnya HTTPS. Blog itu HTTPS itu disebut blog. Nah orang yang membuat blog itu siapa? Nama disebutnya nah blogger. Terus ada SEO. Kepanjangan SEO tahu nggak? SEO
Search engine optimization. Nah, benar Mas Hendriko. SEO itu search engine optimization gitu. Jadi di situ sebelum ada website itu udah ada SEO. Jadi website itu sebenarnya itu kayak kumpulannya dari SEO itu. Jadi kita mau cari apapun, cari materi bisnis online, mau cari barang-barang yang kalian beli itu semuanya udah ada di SEO, udah dirangkum semuanya. Nah, kemudian itu ada lagi afiliat. Kalian tahu nggak afiliat? Afiliator. Afiliator tuh kayak gini. Kalian tuh kan kayak agen. Kalau ada orang yang beli lewat kalian dapat upah. Nah, gitu. Itu namanya afiliat gitu. Jadi kayak orang itu tuh yang nantinya tuh menjembatani kalian membeli sebuah produk, itu afiliator. Ya mungkin saya sebutkan ada 6 ya, tadi media sosial, marketplace, website, blog, SEO, dan affiliate. Sebenarnya masih ada banyak lagi tentang berdasarkan tempat penjualan. Nah, berdasarkan sistemnya yang kalian tahu apa? Dropship. Dropship itu kayak gimana? Ayo cewek-cewek, yang cewek tadi Mas Bulan sudah, gantian yang cewek salah satu. Kalau gantian saya tunjuk. Kalau nggak ini aja, bulan Oktober. Absen 10 kan masih ya. Nah, berarti mungkin 10 ditambah 27 dikurangi 10. Nah, apa? Yaudah, ayo Mas. Dropship itu kayak gimana Mas? Intinya jualan tapi nggak perlu mikirin stok barang. Oke, benar. Yang lain cewek. Oh, Dari sini yuk. ikut orang. Siapa tahu saya tunjuk. Ya dong. Jom sama. Di sini ada yang namanya Mbak Indah. Tapi kan udah 2 orang, sekarang 3 Tri. Nah, dropship itu kayak gimana Mbak? Dropship? Dropship adalah sebuah sistem bisnis di mana seseorang yang menjalankan sistem bisnis ini melakukan penjualan barang tanpa melakukan stok barang. Oke, jadi terima kasih Mas. Jadi dropship itu kan sistemnya kita kan menjual barang, tapi tanpa perlu melakukan menyetok barang. Nah itu gimana sih? Modelnya dropship itu gimana sih? Kok kita nggak perlu nyetok barang? Ada yang tahu? Modelnya gimana sih? Modelnya? Direkam sini yuk. Oke, saya ini aja Mbak Indah Puja. Jadi dropship itu gimana sih? Kalau kita nggak usah nyetok barang, bisa. Ayo jangan lama-lama. Langsung menggunakan produsen yang akan dikirimkan langsung kepada konsumen. Oke, jadi kan kayak dropship kan modelnya kan kita menawarkan barang, tapi itu nantinya konsumen itu beli di kita, tapi barang yang dikirim itu bukan dari kita, tapi melainkan dari orang yang menyetok barang. Kita kan nggak perlu nyetok barang, tapi kita cuma menawarkan barang-barangnya ke orang yang ingin membeli seperti itu. Nah, selain dropship, apa lagi berdasarkan sistemnya?
reseller. Ada yang jawab makelar. Kenapa Mas makelar? Karena waktu sistemnya makelar itu kan ibaratnya dia kan bisa dropship, bisa reseller, bisa dua-duanya. Nah, kalau dalam sistemnya itu emang dropship ataupun reseller. Kalau yang Mas Hendriko tahu makelar itu seperti apa? Ya pada itu Pak, nggak perlu sistem barang. Oh, oke. Cuman nawarin aja. Contohnya itu Mas Hendriko tahunya di mana? Makelar itu. Biasanya itu tentang sawah-sawah. Sawah-sawah. Terus apa lagi? Rumah. Oke, rumah. Sawah-sawah, rumah. Terus apa lagi? Tanah. Nah, makelar itu bisa disebut termasuk bisnis online apa enggak? Oh, enggak. Ayo, termasuk bisnis online atau enggak? Ya, kayak makelar itu. Kalau di online itu namanya dropshipper bukan makelar. Oke, tapi memang kalau makelar zaman dulu kan paling kan cuma ini ya, kayak ketemu langsung. Kalau sekarang kan cukup via WA ataupun bisa lewat email ataupun juga bisa lewat media sosial yang lain. Nah, selain dropship tadi ada apa aja? Reseller. Reseller itu seperti apa yang kalian ketahui? Orang yang menjual kembali produk orang lain dengan mengambil keuntungan beberapa persen dari harga produk yang asli. Oke, jadi reseller itu sebenarnya kinerjanya itu sistem kerjanya itu gini. Mereka tuh menyetok barang lebih banyak. Nah, itu kan kalau beli grosiran, kalian tahu grosiran kan? Yang masuk banyak itu kan, itu nanti kan dapat potongan harga dari orang yang menyetok lebih dulu kan. Nah, nanti kita menjualnya sesuai yang kita inginkan, dapat untungnya berapa. Nah, itu sistemnya reseller. Oke, sebelum jauh lagi ini kita kembali ke berdasarkan tempat penjualan. Jadi bisnis online itu berdasarkan tempat penjualan itu ya paling banyak digunakan ya ini website, media sosial. Dari sini kelihatan nggak? Website, media sosial, dan marketplace. Kalau website itu kan jelas platformnya itu berbayar karena kan menjangkaunya kan lebih banyak, lebih luas lagi orang-orangnya, baik dari Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, website itu gini, mereka itu kalau marketplace kan harus install aplikasi. Kalau website itu nggak perlu, kita cukup cari aja alamat domain ataupun addressnya, alamat nama tokonya gitu kan, kita cukup cari Google itu langsung ketemu ya keluar. Kalau marketplace kan kita mau nyari barang kan harus download dulu gitu kan. Nah, kalau media sosial itu menurut kalian tuh gimana media sosial? Bedanya sama website media sosial? Platformnya gratis, oke. Terus sudah, sudah. Akhirnya sudah. Gratis, mudah. Ada lagi? Mudah terjangkau. Nah, kalau gratis tuh yang dimaksud gratis itu gimana gratisnya? Tidak berbayar, tidak berlangganan. Oke. Nah, keuntungannya pakai media sosial itu kalau kalian posting produk ataupun posting sesuatu itu kita nggak dipungut pajak ataupun biaya. Benar nggak? Malah kalau kita udah bekerja sama dengan beberapa produk brand itu malah kita yang dibayar kayak gitu. Contohnya Arsan kan, kalian tahu Raffina kita itu. Nah, kalian itu kan kalau tiap posting di Instagram pasti ada diselipin kayak merek produk, nge-endorse disebutnya kan, nge-endorse gitu. Nah, itu udah postingnya dia nggak bayar di via Instagramnya, tapi dia malah dibayar, lebih enak. Nah, bedanya kalau website kita mau posting itu bayar pajak, bayar kayak atas nama websitenya itu. Nah, media sosial gratis, mudah, terus apalagi terjangkau. Oke,
Selanjutnya ini dia yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Apa? Marketplace. Nah, di marketplace ini sekarang ini tuh merupakan tempat yang paling aman, tempat yang paling gampang, terus tempat yang paling bisa dibilang terbaik untuk melakukan bisnis online. Ya karena ini banyak diuntungkan baik dari pembeli ataupun penjual, seperti itu. Jadi kita sebagai pembeli ataupun kalian nantinya penjual itu kan ini kayak masing-masing tuh semuanya diuntungkan, terus kita tinggal pilih aja, memilih mana marketplace yang menurut kita tuh kita sukai. Kan banyak kan kalian mungkin suka warna hijau, milihnya apa? Kalau warna hijau milihnya apa? Tokopedia. Kalau hitam apa? TikTok. Oke. Kalau merah? Shopee. Bukalapak. Kalau orang kan Shopee, Lazada. Terus Alibaba itu. Alibaba. Nah, jadi marketplace itu sekarang itu menjadi tempat yang paling terbaik untuk memulai bisnis online. Cuman marketplace itu bukan gratis ya, tapi itu dipungut pajak juga. Jadi dipungut pajaknya tuh gini, bukan pas kalian posting produk, tapi itu pas produk kalian tuh laku. Jadi nanti misalkan produk kalian posting produk jualan apa kira-kira? Apa? Ayo, pengen jualan apa kira-kira? Mobil. Nah, misalkan kalau mobil kan ada sekitar 200 juta. Itu nanti tuh biasanya diambil beberapa persen. Jadi nanti uang yang kalian dapatkan, misal ini ya, kalian postingnya kan 200 juta, tapi nanti uang yang masuk di kalian itu enggak sampai 200 juta, karena nanti kena potongan dari pihak marketplace-nya. Nah, uang yang digunakan untuk potongan marketplace itu ya gunanya untuk kayak maintenance tahu nggak? Untuk kayak mengelola atau kayak manajemen itulah, mengelola, memperbaiki. Kan marketplace itu kan banyak ya digunakan semua orang. Pernah nggak sih rasain Shopee itu servernya down? Pernah. Nah itu kan butuh biaya berat untuk memperbaikinya. Makanya dari pihak marketplace itu tiap penjual yang menjual barangnya itu mereka bakalan mengambil kayak beberapa persen. Setahu saya yang saya tahu dari marketplace Tokopedia itu mereka tuh ngambilnya 2% dari penjualan kalian. Nah, pembeli pun juga dikenai kayak biaya, tapi biayanya bukan, menurut saya itu bukan langsung kalian dipotong gitu, tapi itu kayak ini, contohnya asuransi. Pernah kan kalau mau check out ada asuransi itu. Nah itu bisa ini untuk membiayai marketplace-nya, biaya asuransi. Nah, bisnis online berdasarkan tempat penjualan ada website, media sosial, marketplace, lalu ada apa? Loh, kok lupa? Berdasarkan tempat penjualan bisnis online itu ada apa aja? Website, marketplace, media sosial, marketplace, dan ayo apa ayo? CEO, bukan CEO. CEO itu kepanjangannya apa? CEO. Oke, berarti SEO. Ingat SEO, bukan CEO. SEO, Search Engine Optimization. Lalu yang terakhir ada apa? Affiliate marketing. Oke, kita next. Bisnis online berdasarkan sistemnya. Itu tadi ada dropship sama reseller. Nah, di PPT ini saya lupa kayak memasukkan resellernya. Nah, sekarang bisnis online yang paling diminati apa? Ada fashion.
Tadi fashion apa? Pakaian, aksesoris, terus lain-lain. Fashion cewek tahu fashion itu kayak gimana? Sepatu, tas, smart order, semuanya yang dipakai kalian. Kenapa fashion itu menjadi yang diminati sekarang? Kenapa? Lagi tren, maksudnya gimana lagi tren? Gini kalau gampangnya tuh, kalau menurut saya fashion itu kan ini ya, tiap bertambahnya tahun berkembangnya zaman itu pasti kan model pakaian itu mengikuti kan. Dari dulu tradisional kan cuma apa aja tradisional dulu. Lain kebaya, sarung gitu kan masih biasa lah. Nah sekarang kan macam-macam ada modelnya yang gimana? Celana apa? Oh, terus kolor. Celana kolor. Kan sekarang juga macam-macam fashion itu kan dari bahan kain, bahan ininya dari pakaian itu berbeda-beda kan. Ada yang dilapisi kayak perhiasan atau apa gitu kan. Nah, kalau yang tahu saya kalau cowok itu biasanya ada celana jeans itu juga macam-macam kan, ada skinny, terus ada yang pensil, terus macam-macam. Ada kalau skinny itu tahu saya tuh bentuk celananya itu ini menyamai kayak bentuk tubuh ya, dia tuh lebih elastis. Jeans kan ada ini kan, ada yang melar, ada yang enggak melar. Kalian tahu kan? Lebih enak yang mana? Melar. Oke, itu tadi bisnis fashion. Karena kan sekarang paling dibayar di media karena seiring berkembangnya zaman kan fashionnya kan beda-beda tiap tahun. Kuliner, kenapa kuliner? Karena semua anak kenyamanan dan bebas Nah, saya pengen dengerin deretan sini. Sini namanya siapa aja? Badia. Kenapa bisnis kuliner itu sampai sekarang masih diminati? Salah satu jawabannya saya. Kenapa? Bukan itu, kurang tepat. Apalagi ya? Salah, silakan. Apa? Nah, benar. Ini saya kasih contoh deh. Dulu kan belum ada es jinjo kan? Belum ada Es jinjo kayak dicampur kopi atau apa gitu kan? Nah, dulu kan paling jinjo kan masuknya kemana? Dawet. Nah, itu kan dawet kan tradisional, masih pakai santan. Nah, sekarang kan dikembangkan oleh anak-anak muda. Ya, anak muda zaman Itu kok bisa jadi es jinjo itu ada apa? Namanya apa? Itu. Gimana? Ayo, ada apa? Perkembangan zaman. Tapi bukan kurang ini banget, jawabannya kurang tepat. Apa? Kurang itu. Inovasi. Nah, apa? Inovasi. Ya, itu dia. Bisnis online yang tadi milik kuliner itu ya, kita itu selalu menginovasi, kayak bikin ide-ide makanan yang menarik itu, berinovasi terus-menerus. Kayak dulu tuh makanan yang sekarang itu apa? Oh, sebelah. Sekarang dulu nggak ada. Kayak mungkin orang gabut nyoba-nyoba direbus semuanya. Akhirnya jadi sebelah. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Goreng. Boci, ya boci itu juga waktu saya masih kecil itu belum ada sebutan boci-boci gitu. Ini, hah? Odeng. Ya itu. Oh, sama. Pulpi
timu. BK Muhammad Ibrahim Timu. S Timu. itu apa? S Wood. Sebut raut. Nah itu sudah benar. Apa peredaran sana silakan. S. Kan di nama dari S. S Money. Di mana? Ya berarti ini saya kan nggak tahu. Ya seenggaknya beli. Kalau sudah nyoba ya beliin dulu nanti saya coba kalau enak saya langganan dulu. Oke, ngambilnya. Rekomendasi lagi ya. Iya. Kenapa nggak boleh? Ya kalau dibeli saya terima. Terus ini katanya siapa yang oh bulan kemarin saya siapa? Pusing. Itu apa es apa itu? Apa itu? Rasa es gula rasa. Ya nanti tidak. Maaf karena tadi belum ada internet kan. Coba kalian cari ada nggak bisa nggak? Bisnis orang yang diminati ketiga apa? Kalau ini sih saya ini ya kayak kadang kayak merasa kayak hasil kayak bisnis jasa itu makin macam. Sekarang itu Pijat. bisnisnya tuh di kalau di pas sekolah tuh ada jasa apa? Jasa fotokopi, jasa joki tugas ada nggak? Jasa joki tugas. Masa nggak ada? Jadi tugas. Teman kalian pasti ada nih yang kayak joki ngerjain gitu. Ada yang kayak ada nggak yang nyuruh temannya ngerjain gitu? Kalau disuruh minta ngerjain, suruh minta uang juga. Nah, kita Mas Agus. Oh, tidak kelas. Nanti. Di kelas umum. Iya ya nanti ya. Ini nanti gampang. Kalau pijat Kak. Kalau pijat. Itu kan bisnis udah dari dulu ada kayak pijat gitu lah. Jasa yang paling baru sekarang kan kayak jasa bagi tugas, terus jasa laundry, nah jasa fotografi itu juga. Apalagi yang terbaru lagi jasa apa? Jasa joki game. Jasa Apa? Lagi apa? ini Barbershop. Banyak macam-macam jasa itu banyak banget. Kalau mungkin kalau kalian bisa searching, kalau ada internet kalian bisa searching jasa-jasa di online itu apa aja banyak banget. Copywriter, tahu kan copywriter? Nulis di online itu banyak kayak sekarang tuh lowongan kerja di online itu membutuhkan copywriter terus kayak editor gitu. Editing, desain itu banyak itu dibutuhin. Kalian ada yang pintar desain, pintar bisa mengetik, bisa juga mengedit. Nah itu kalian bisa cari-cari lowongan di online itu kan biasanya kerjanya kan enggak terikat waktu. Kalian bebas mau ngerjain cuma ditakdir dalam satu mungkin kalau 10 desain ini ditakdir 1 bulan dan jadi nanti kalian kerjain pas sela-sela aja pas malam apa gitu. Itu jasa yang sekarang paling banyak digunakan. Jadi bisnis online yang paling diminati ada berapa? 3. Apa? 3. Ada banyak lagi tapi yang paling sering masyarakat Indonesia
warga Indonesia Jasa. kalian Bisa kerja. kan fashion dan kuliner itu paling sering masyarakat Indonesia menggunakan itu. Dikit-dikit GoFood, dikit-dikit GrabFood, Shopee. Kalau kendaraan itu Kendaraan kayak Grab itu termasuk jasa ojek online juga. Ojek online itu kan masih banyak digunakan kan sekarang. Iya. Online. Kalau fashion kan kalian sekarang cukup gak perlu datang ke tokonya, kalian bisa lihat dari katalognya. Ya, kasih itu. Oke, kita next slide. Ruang lingkup bisnis online. Ada Oke, ruang lingkup bisnis online ada B2B itu gimana? Bisnis to bisnis. Ada yang mau ini jelasin? Transaksi antara pelaku bisnis. Transaksi antara Pelaku pelaku bisnis. bisnis. Transaksi antara kedua pelaku bisnis. Itu biasanya transaksinya tuh kayak gimana? Kita kerjasama gitu. Bentuk kerjasama. Nah, berbentuk kerjasamanya itu ada sesuatu yang kayak dibutuhkan kayak persyaratan atau lain ada itu? Ada. Tentu ada. Apa aja? Proses apa biasanya? Biasanya kan kalau kita kan mau berbisnis itu kan nggak jauh dengan kata yang namanya dalam berbisnis kita nggak jauh dengan kata yang apa itu biasanya tawar menawar. Nah, tawar menawar itu kan disebutnya apa? Nah itu. Jadi sesama pelaku bisnis juga harus melakukan proses negosiasi. Nah, setelah proses negosiasi mungkin kayak disetujui bakalannya menuju kayak keperluan kayak persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Nah ini dia. Kalau bisa ini kan bisa dengerin di sini dulu. Ayo yang belakang dengerin di sini. Kalau ini penting itu. kalau bisnis itu perlu nggak sih yang namanya promosi? Kurang perlu. Perlu. Oh, perlu dong. Ayo perlu nggak? Gini deh. Kalian masih ingat nggak waktu pertemuan kemarin waktu kelompokan ada keunggulan dan kelemahan? Masih ingat nggak? Masih. Sedikit. Saya suruh maju mau nggak? Karena sulit mengingat. Nggak mau. Karena masih belum ini ya masih banyak belum pada coba. Oh, Josi bisa nggak ya? Semoga bisa. Aduh. Bentar. Kalau nggak bisa ya udah sih. Ya, silakan sebutkan ini kayak keunggulannya. Ayo. Cukup sebutkan dua aja. Silakan yang mau maju. Ayo cepat. Minta tolong jangan maju. Karakter apa Pak? Gimana? Karakter. Karakter. Bentar. Mau ditambah lagi nggak? Ditambah lagi. Sudah. Oke, sekarang kayak kelemahannya. Kelemahannya, ayo. Cowok.
Bukan. Kan Pak, dia maju bisa ya. Pak, Nanti dapat kiriman cetak-cetak. Ayo, maju. Temannya boleh bantu kok, temannya boleh bantu. Temannya boleh bantu. Jadi bisnis itu ada yang namanya toleransi, yang pertama stabilitas. Maksudnya itu gimana stabilitas? Langsung Hubungan antara perusahaan dan pemiliknya. dan pemiliknya. Oke. Ada lagi nggak yang bertambah? Loyalitas itu gimana loyalitas? Iya. Setia. Ada pembeli penjualan atau penjualan. Oke, loyalitas itu sama perusahaan itu saling kayak saling ini kayak istilahnya kayak bekerja sama untuk sama-sama kayak menguntungkan, loyal, sama-sama memberi keuntungan. Terus kelemahannya digunakan. Nah, dua perusahaan besar misalnya dua perusahaan besar itu biasanya tuh kayak diskusi ataupun terbukannya itu kan buat kesepakatan kan lama kan, nggak cuma cukup 1 hari butuh nanti berhari-hari itu. Makanya dalam bisnis itu memakan waktu. Terus juga formalitas itu yang kayak gimana? Formalitas data, negosiasi dan dokumentasi. Ya mungkin karena videonya mau habis, kita langsung masuk aja. Kalau B2C bisnis to consumer itu gimana? Menjalin komunikasi yang baik antara pembeli dengan pelanggan. Contohnya itu apa aja contohnya? Oke, nah kita langsung lanjut aja. Kalau jenis-jenis B2C itu ada apa aja? Nah ini kelebihan dan kekurangannya, ada dapat mempromosikan produk itu jelas, karena di B2C itu ada banyak yang namanya apa? Banyak apa? B2C itu kita banyak, kalau banyak orang yang jual-jualan itu banyak apa? Banyak persaingan, banyak penjual itu kan banyak persaingan. Nah, kelebihannya B2C itu kayak gitu, kita bisa mempromosikan produk kita. Jadi promosi yang paling menarik itu pasti pelanggan senang, paling senang. Makanya nggak heran iklan-iklan di TV itu kan iklannya kan menurut kalian gimana? Bagus-bagus kan dibuatnya kan. Nah itu kekurangannya ya jelas itu kompetisi, tapi situasi. Terus kalau situasi gimana situasi? Customer to customer gimana itu penjelasannya? Oke, pelanggan atau
sama menjual barang satu sama lainnya. Kalau kelebihannya itu jelas, kalau situs itu dia nggak perlu toko, kita cukup langsung datang ke orang yang ingin membeli barang kita. Kekurangannya ya pasti produk yang dijual kan, ibaratnya kita nggak tahu produknya itu habis diapain oleh customer sebelumnya, ya kan? Makanya kayak kita kadang beli langsung ke orang itu nggak menjamin yang barangnya itu pasti bagus, nggak menjamin juga barangnya itu awet. Oke. Ya, kita udah di penghujung materi. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ini saya ingin kayak diulas dengan, tolong dengarkan dulu. Saya ingin mereview materi kalian. Apa yang kalian pelajari di hari ini? Apa yang kalian dapatkan dalam materi bisnis online ini? Apa aja? Ayo bareng-bareng. Tadi kita bahas apa aja tadi? Jenis-jenis apa? Terus apa lagi, ada nggak? Oke, jadi ada 3 inti. Tadi kan saya bicarakan di sebelum pembelajaran bahwa diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan terkait pengertian, jenis-jenis dan ruang lingkup yang ada dalam bisnis online. Nah, saya ingin salah satu menyebutkan kayak definisinya bisnis online itu kayak gimana? Dari cewek dulu deh, cewek. Kamu juga. Cewek mungkin. Siapa yang belum maju siapa? Yoga. Yoga cowok. Mungkin Suni. Suni Marita. Bisnis online adalah semua bisnis yang dilakukan melalui website, media sosial atau marketplace. Oke, bisnis online adalah bisnis yang semuanya itu dilakukan melalui website, media sosial dan marketplace. Nah, kalau cowok, siapa masuk dari teman-teman kamu yang mau harus menjelaskan pengertian? Burhan. Ya Mas Burhan. Iya. Kemudian Bisnis online. Ayo, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Tadi kan ada marketplace, ada website. Itu kata-katanya gimana? Tadi gimana? semua bisnis yang dilakukan melalui website, media sosial atau marketplace. Semua bisnis yang dilakukan melalui website, media sosial dan marketplace. Kok ini nggak ada yang kayak nyebutin blogger atau blog terus SEO, affiliate? Kenapa nggak disebutin? Ya kan bisa juga di pengertian ditambahi gitu. Oke, burger ini. Oke, kalau jenis-jenis bisnis online apa aja? Kan ada 3 macam tuh, 3 macam. Berdasarkan tempat penjualan tuh apa aja tadi? Media sosial. Media sosial, ya, berdasarkan sistemnya. Oke, kalau berdasarkan yang paling banyak diminati, kuliner. Oke, terus ruang lingkup bisnis online itu apa aja? Oke, benar. B2B itu yang kayak gimana? Kerjasama antar B2C pelaku bisnis dengan C2C
kadang saling menjual dagangannya atau menjual barang yang dijual kepada satu sama lain yang saling membutuhkan. Ya mungkin untuk materi yang saya sampaikan ini cukup, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya nanti bakalan ada materi-materi yang kalian pelajari lagi yang lebih mendalam terkait. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kan sudah mereview materi yang kalian dapatkan di pertemuan hari ini. Nah, jadi saya harapkan kalian masih mengingat materi-materi yang saya jelaskan tadi terkait pengertian ataupun definisi bisnis online, terus ada jenis-jenis bisnis online dan ruang lingkup yang ada di bisnis online. Nah, mungkin sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Biasanya ada tanya, Pak ada tugas nggak gitu? Kalau saya kasih tugas? Ya, belum. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya aja saya kasih tugas. Jadi di pertemuan hari ini kita cuma membahas materi aja terkait materi bisnis online, terkait teorinya aja. Nah mungkin pertemuan berikutnya kita akan ada kayak penugasan seperti itu. Nah sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya mungkin untuk pertemuan hari ini cukup dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.